Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafita Aziza dari kelas PBS IPA 1B Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Perilaku Bullying dan Pengaruhnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada audiens yang telah hadir di sini serta kepada ibu dosen mata kuliah berbicara yang hormati dan yang kami banggakan. Baik, kenapa bullying ini sebenarnya penting untuk dibahas? Karena bullying ini merupakan kasus kesehatan mental remaja yang sangat dampaknya negatif apabila tidak dihentikan. Salah satunya bisa merugikan dua pihak antara seorang pelaku maupun bullying. Jadi, awal baiknya kita harus menuntaskan bullying ini agar tidak terjadi pada masyarakat. Nah, apa itu bullying dan penyebabnya? Jadi bullying ini adalah tindakan penggunaan kekerasan atau kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara fisik, verbal, atau psikologi sehingga korban merasa tertekan, trauma, atau tak berdaya. Pernah nggak sih kalian ngalamin bullying atau melihat keadaan sekitar itu terjadi bullying? Pernah. Oke, pasti banyak sekali ya, mulai dari anak SD, SMP, hingga SMA. Tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada beberapa faktor penyebab bullying, yaitu yang pertama anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang kurang harmonis. Biasanya anak yang tumbuh yang berkembang di keluarga yang kurang harmonis ini biasanya kurang kasih sayang sehingga mereka merasa jenuh, stres, sehingga memicunya depresi itu sangat mudah, sehingga mereka itu cenderung untuk bisa melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Nah, ini merupakan juga salah satu faktor yang sangat penting seharusnya, karena perhatian orang tua ini sangat mempengaruhi kehidupan kita yang sebenarnya. Kehidupan kita ini adalah salah satunya karena didikan orang tua. Ketika orang tua mendidik dengan harmonis, dengan positif, pasti vibes-nya akan mendapat feedback yang baik untuk kita. Kemudian yang ketiga, punya masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya sendiri. Ada baiknya ketika kita punya masalah, seharusnya kita harus bercerita ke orang, minimal ke orang tua lah. Jadi jangan sampai kita itu bisa memendam sendiri karena dampaknya bisa negatif dan memicu depresi atau kecemasan. Kemudian bullying ini bisa terjadi di mana saja. Jadi bullying ini adalah kasus yang bisa terjadi di mana saja sebenarnya. Yang pertama bisa terjadi di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Jadi baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat ini bisa terjadi di mana saja. Lingkungan rumah itu misalnya ketika kita sama keluarga, kemudian yang lainnya. Lalu siapa yang bisa menjadi pelaku bullying? Sebenarnya semua orang ini pernah mengalami bullying. Anak kecil yang usia 6 tahun SD saja pernah mengalami bullying. Apalagi kita yang sudah memasuki masa remaja, pasti akan lebih menemukan berbagai orang sehingga kita cenderung terkena bullying pastinya. Orang yang sering mengalami masalah dalam melakukan sesuatu, yang sering dihina sama temannya ataupun orang lain, entah itu keadaan fisik, ekonomi, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada apa akibat bullying? Korban bullying rentan mengalami masalah pada kesehatan fisik maupun mental, bisa memacu terjadinya perasaannya rendah diri. Orang yang terkena bullying pasti akan merasa minder terhadap teman-temannya, karena ketika bullying itu menyerang ke dalam diri kita, pasti perasaan rendah diri atau cenderung kurang percaya diri akan muncul. Kemudian yang kedua, cemas. Yang ketiga, depresi, serta ini yang paling penting, prestasi menurun. Karena orang yang terkena bullying pasti akan kepikiran serta membuat masalah belajarnya itu terganggu karena kepikiran terhadap bullying itu. Kemudian yang selanjutnya, kesulitan tidur dengan nyenyak. Next. Jadi ada pun jenis-jenis bullying yang sering terjadi, yaitu ada 6. Yang pertama, bullying fisik. Jadi bullying fisik ini sering terjadi di mana saja. Bullying fisik ini contohnya adalah menjawil, menjotos, menjiwit. Ini juga termasuk bullying fisik. Nah, pernahkah kalian mengalami bullying fisik? Sebenarnya pernah. Oke, sepertinya pernah ya. Jadi bullying fisik ini terjadi di mana saja, baik di kalangan anak-anak, kadang menjiwit itu juga termasuk bullying fisik. Kemudian yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal ini adalah bullying lewat kata-kata atau ejekan. Karena
verbal ini biasanya juga bisa mempengaruhi seseorang untuk depresi, cemas. Kemudian bullying verbal ini sebenarnya dapat kita atasi dengan percaya diri. Karena ketika kita percaya diri, pasti akan mudah untuk bergaul dan bisa bangkit lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya ada bullying dunia maya. Jadi bullying dunia maya ini terjadi melalui sosial media ataupun hal yang lainnya. Seperti contohnya ketika komentar yang tidak baik atau negatif, ini juga termasuk bullying dunia maya. Kemudian yang selanjutnya ada bullying seksual. Nah, bullying seksual ini kita lihat di berita-berita TV itu terkadang banyak sekali bullying seksual, pelecehan seksual yang meneror korban. Salah satunya adalah melalui teror sehingga melakukan pelecehan seksual sehingga korban merasa cemas, depresi atau rendah diri. Kemudian yang terakhir adalah bullying antar saudara. Nah, ini tidak bisa dipungkiri lagi, ini juga sering terjadi di kalangan keluarga, karena saudara itu pasti nggak akur kan, pasti ada rasa iri atau dengki ke saudaranya sehingga membuli atau gimana gitu, sehingga korban merasa terintimidasi. Selanjutnya, 7 hal yang bisa dilakukan sebagai cara mencegah bullying. Yaitu yang pertama, bisa dengan tunjukkan prestasi. Jadi ketika kita dibully atau di perundungan itu, sebaiknya kita harus bisa menunjukkan prestasi. Jadi bukannya kita dibully bukan karena kita tidak bisa bangkit, malah kita jadikan pembulian itu sebagai semangat kita untuk bisa kedepannya lebih baik lagi. Salah satunya dengan memperoleh prestasi, mengikuti lomba-lomba di berbagai macam daerah, ataupun bisa melakukan seminar-seminar sehingga bisa lebih membuat pribadi kita lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, tumbuhkan rasa percaya diri. Ini juga sangat penting untuk individu kita semua, karena percaya diri ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dimiliki manusia. Khususnya kalau kita tidak bisa percaya diri, pasti juga sulit kan untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita. Karena percaya diri ini juga merupakan modal utama kita yang dinilai dari segala aspeknya. Karena kalau maupun kita mau maju ke depan, itu juga harus percaya diri. Kita harus, kalau kita mau kerja juga kita harus percaya diri. Jadi percaya diri itu merupakan poin yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Kemudian yang ketiga, terpancing tidak untuk melawan. Jadi ketika kita terkena bully, jangan terpancing untuk melawan, karena dengan kita melawan atau keluar-keluar itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Jadi yang terpenting adalah kita diam. Sebenarnya tergantung individu atau orang tersebut mau meladeninya sebagaimana mungkin, karena dengan kita terpancing untuk tidak melawan, sebenarnya kasus itu akan selesai dan orang yang akan membuli kita itu akan capek dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, jalin pertemanan dengan banyak orang. Dan pertemanan dengan banyak orang ini juga perlu, karena bisa menambah relasi, pengetahuan, serta wawasan kita. Kemudian yang kelima, jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Jadi jangan pernah sekali-kali menunjukkan sikap takut dan sedih. Terus yang keenam, jadikan bulian sebagai penyemangat. Jadi yang seperti yang dikatakan tadi, jadikan bulian sebagai penyemangat. Karena bulian ini sebenarnya merupakan acuan kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang ketujuh, laporkan pada pihak yang berwenang. Nah, maksud laporkan pada pihak yang berwenang ini bukan maksud lapor kepada pihak polisi atau gimana ya, tapi minimal adalah lapor kepada kedua orang tua. Karena ketika kita dibully atau memendam perasaan sendiri, pasti kan ada rasa rendah diri, depresi cepat, sehingga menimbulkan masalah. Sehingga minimal kita harus mengadu kepada orang tua. Jadi itu kesimpulannya adalah bullying adalah kasus yang harus kita hentikan. Perundungan ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan mental kita. Tidak hanya kita saja, tetapi bagi anak, remaja ataupun orang dewasa sekalipun. Jadi ini juga bisa merugikan terhadap kita. Lalu sebelum itu saya juga mempunyai kata-kata, yaitu yang pertama, ini bukan tentang sempurna, tetapi ini tentang upaya setiap hari. Disitulah transformasi terjadi, begitulah perubahan terjadi. Jadi stop bullying, tetap lakukan yang terbaik. Dan sebenarnya terima
kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.